Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Kita sudah memasuki sesi kelima pada pembelajaran pengantar ilmu ekonomi. Dan di sesi ini kita akan membahas mengenai teori biaya dan teori produksi. Baik, saya akan share screen. Pada pembahasan di teori produksi sebagai bagian daripada pembelajaran pada sesi 5, kita akan melihat pertama adalah mengenai produksi secara general. Jadi pada teori produksi ini kita akan membahas mengenai produksi secara general, kemudian produksi 1 dan 2 input variabel, kurva produksi rata-rata marginal, biaya produksi, dan keseimbangan produksi. Beberapa hal yang perlu kita pahami terkait materi pada sesi ini. Kenapa teori produksi menjadi penting? Karena perusahaan pada perekonomian ekonomi mikro atau small economic itu membahas mengenai optimalisir produksi, minimalisir cost. Dalam pemahaman yang kita ketahui sebagai bagian dari faktor produksi adalah alat atau komponen yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Di sesi ini kita akan memasuki mengenai definisi pertama. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari satu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Nah, ketika pertanyaannya muncul, apakah itu faktor produksi? Faktor produksi adalah alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Apa fungsi dari faktor produksi dan apa inputnya? Di antaranya generik fungsi adalah labor, tanah, skill, dan kapital. 4 hal ini disebut faktor input generik. Selanjutnya, teori produksi dalam fungsinya ada dikenal satu input atau satu faktor yang berubah, di mana quantity sama dengan fungsi of labor. Di dalam persamaan umum, yang disebut dengan fungsi daripada faktor produksi, kita kenal adalah seperti ini. Quantity dari kapital, labor, resource, dan teknologi. Ini yang saya sebut dengan generik fungsi produksi. Baik, di depan pada saat pertama kita membahas mengenai outline teori produksi, yang akan kita dalemin adalah mengenai satu faktor berubah, yaitu labor dalam hal ini. Kemudian yang lainnya adalah 2 faktor berubah, labor dan kapital. Pertanyaannya, apakah fungsi daripada model teori produksi bisa merupakan kombinasi dari bukan hanya kapital dan labor, tetapi skill dan kapital? Dan jawabannya bisa. Kita bisa membuat faktor mana yang berubah, apa yang menjadi pilihan, dan apa yang menjadi penetapan berdasarkan kombinasi dari variabel-variabel ini. Kemudian dalam hukumnya, teori produksi mengenai the law of diminishing return. The law of diminishing return. Jadi hukum hasil yang semakin berkurang. Ketika kita bicara mengenai konsep produksi secara langsung, dalam pemahaman the law of diminishing return, hasil yang semakin menurun adalah ketika satu satuan input ditambah terus-menerus, jumlah produksinya akan naik. Tetapi pada titik tertentu, output yang dihasilkan pada satu satuan input yang bertambah akan menurun pada titik tertentu. Baik, di sini kita akan mengenal mengenai supply chain. Pada supply chain ada rantai atau kegiatan proses, input, proses, output, di mana ada kontribusi dari supplier dan distributor. Dalam hal ini, seluruh bagian daripada input, proses, output, pastinya yang paling efisien akan menjadi target dan
sasaran daripada proses produksi. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama jangka waktu produksi? Jangka waktu produksi dalam teori produksi dibedakan dalam dua hal, yaitu short term dan long term. Short term atau short run berkaitan dengan jangka waktu di mana variabel input tetap tidak dapat diubah, sementara variabel dalam jangka panjang atau short run, long run, merupakan faktor di mana variabel tetap dapat diubah jumlahnya. Kita akan membahas mengenai kurva isoquant atau kurva produksi yang sama. Bagaimana ciri kurva isoquant? Kurvanya cembung terhadap titik origin, tidak saling berpotongan, dan daerah yang berkecondongan negatif relevan berproduksi. Semakin menjauhi titik nol, maka total produksinya semakin besar. Seperti ini gambarnya. Jadi kita lihat kurva isoquant adalah kurva di mana jumlah produksinya pada sepanjang titik yang sama menghasilkan kapasitas produksi yang sama dengan kombinasi faktor input dua variabel yang berubah. Bisa kapital dengan labor, kapital dengan skill, atau teknologi dengan labor. Jadi kombinasi ini menghasilkan kuantiti yang sama, IQ. Jadi dia semakin menjauhi titik 0, maka kuantitas yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian, kenapa disebut cembung? Ini kan pada titik tertentu ya, tapi kalau disebutkan ini cekung pada titik origin, ini titik nolnya, semakin dia menjauhi titik 0 atau origin, maka jumlah produksinya pasti akan semakin besar karena menggunakan faktor input yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan posisi pada IQ1 atau isoquant pertama. Ketika kita menggunakan skala, ini skala 5, 10, 15, 5, 10, 15. Kita akan lihat kombinasinya. Pada titik IQ3 sebagai kurva terjauh, kombinasi yang digunakan adalah sebesar, saya tuliskan ini A, kemudian pada titik IQ1 di sini, saya tuliskan sebagai kurva titik B. A merupakan kombinasi dari kapital sebanyak 15 dan labor sebanyak 10. Sementara titik B, kapital sebanyak kita asumsikan 8 dan labor sebanyak kita asumsikan 8. Dari kombinasi yang ada, maka jumlah kuantiti pada produksi yang semakin menjauhi titik 0 semakin tinggi. Kemudian, kita akan membahas mengenai biaya produksi. Jadi, konsep biaya produksi pada seperti yang tadi disampaikan, karena kita bicara mengenai teori produksi berkaitan dengan faktor inputnya dan kurva isoquant dan isokos. Isoquant itu kuantiti yang sama, isokos adalah kurva biaya yang sama. Pada kesempatan ini, kita akan juga membahas mengenai konsep biaya produksi. Jadi, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk dan input dalam menghasilkan barang produksi. Pada dasarnya, terdapat dua konsep biaya produksi, yaitu biaya produksi implisit dan biaya produksi eksplisit. Dan selanjutnya akan timbul pertanyaan, apa itu biaya produksi implisit? Produksi implisit adalah biaya produksi yang berkaitan dengan produktivitas, tetapi tidak terlihat dalam laporan keuangan. Dan eksplisit, jadi kalau kita bicara mengenai biaya produksi eksplisit, biaya yang terlihat dalam laporan keuangan. Sementara implisit biasanya ada pada biaya peluang. Kemudian, biaya dalam periode atau rentang waktunya, biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang.
Biaya jangka pendek meliputi total cost. Total cost adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan output berdasarkan input yang harus dibayar. Total cost diperoleh dari rumus. Di sini adalah fixed cost atau biaya tetap dan variable cost. Fixed cost adalah biaya yang berkaitan dengan jumlah tidak ada produk yang dihasilkan atau ada produk, dia tetap ada biayanya. Sementara variable cost itu berkaitan dengan produktivitas secara langsung, di mana jumlah quantity yang dihasilkan sangat relevan dengan biaya variabel yang dikeluarkan. Jadi logikanya, biaya variabel itu berubah sesuai dengan jumlah banyaknya quantity yang dihasilkan, sementara biaya tetap itu tidak terpengaruh oleh jumlah produksi perusahaan. Dan ketika kita membahas mengenai biaya dalam jangka pendek, jadi kalau kita tuliskan tadi adalah fixed cost plus variable cost adalah average cost. Total cost. Oke, saya ulang lagi. Total cost diperoleh dari fixed cost ditambah variable cost. Sehingga rata-rata biaya total adalah sama dengan rata-rata biaya tetap ditambah rata-rata average biaya variabel. Jadi semua ini diperoleh dari, jadi average cost adalah total cost dibagi Q, fixed cost juga dibagi Q, dan variable cost dibagi Q. Baik. Nah, kita akan masuk kepada konsep marginal cost. Apa itu marginal cost? Marginal cost adalah perubahan pada total cost. Jadi ini ada derivasi atau turunan marginal cost sama dengan delta total cost dibagi delta Q. Jadi delta total cost itu apa? Perubahan dari total cost yang terbaru dikurangi total cost yang sebelumnya dibagi quantity sekarang dikurangi quantity yang sebelumnya. Oke, kita akan lihat contoh. Contoh pada persamaan fungsi biaya produksi ini. Jadi ketika kita bicara mengenai contoh, maka saya akan lihatkan ya. Pada konsep contoh, total cost sama dengan, oke lihat ya, total cost sama dengan 0,15 Q kuadrat min 35 Q plus 25.000. Pasti pertanyaannya, manakah yang fixed cost dan manakah yang variable cost, gitu kan ya. Jadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya rata-rata. Oke, kita lanjutkan menjawab. Berarti fixed cost-nya adalah yang 25.000 dan variable cost-nya adalah 0,15 Q pangkat 2 min 35 Q. Nah, kalau ditanya berapa biaya rata-ratanya, ya. Jadi ini asumsi Q-nya karena kita sudah melihat pembahasan. Di sini ada besarannya. Jadi ini adalah besaran dalam soalnya. Total cost, average cost gitu ya, semuanya Q-nya adalah 1.000, 1.250, 1.500 dan fixed cost-nya 25.000 tadi. Masukkan dalam persamaan Q-nya di sini ketemu hasilnya. Total cost berarti ini ya, fixed cost ditambah variable cost. Jadi nilai yang 0,5 ini adalah ini ya, ini adalah variable cost. Total cost berarti fixed cost ditambah variable cost. 115 tambah 25, 140. Oke, average cost ya, adalah rata-rata biaya dibagi apa? Dibagi Q-nya. Jadi nilai daripada total cost 140 dibagi dari Q-nya.
Demikian juga 215.625 dibagi Q-nya. Sementara untuk marginal cost yang ini ya, ini adalah delta total cost dibagi Q, atau bisa juga marginal cost itu diperoleh dari kan ini ya. Ini variable cost. Variable cost sama dengan 0,15 Q kuadrat min 35 Q. Kalau kita mau turunkan berarti kan diferensial dari variable cost ya, marginal cost itu MC sama dengan 0,15 kali 2 berarti kan 0,3 Q min ini diferensialnya berarti dibagi Q ya, dq 35 dan ketemu persamaan ini. Oke, biaya rata-rata dalam jangka panjang ini adalah biaya rata-ratanya, jadi kita lihat ya. Long average cost. Rumusnya adalah total cost dibagi Q, dan kita akan masuk kepada break-even point, nilai pokok. Jadi analisis biaya pulang pokok itu berarti asumsinya biaya produksi perusahaan dapat dikelompokkan pada biaya tetap biaya variabel, perubahan biaya variabel total seiring perubahan penjualan proyek perusahaan, maka biaya variabel per unit tetap. Analisis pulang pokok, ini menjual satu produksi barang, dan seperti ini rumusnya, BP unit adalah fixed cost min P dikurangi variable cost, BP rupiahnya adalah per pricing. Dan ketika kita menghitung, maka masukkan rumus saja, ketemunya seperti ini. Silakan Anda bahas mengenai total cost dan total variable cost. Pada pembahasan ini, kemudian bisa membahas juga mengenai mungkin bisa dikerjakan secara berkelompok. Cari 3 soal terkait menghitung total cost, total revenue, dan marginal cost. Begitu ya. Silakan Anda buat soal latihan, kemudian nanti kita akan tukarkan pada rekannya secara berkelompok, dikumpulkan, dan diperlihatkan untuk dibahas dengan case dan soal yang di-create oleh tim. Mungkin itu, semangat belajar pada teori produksi dan biaya produksi, dan kita akan membahas di sesi 6 terkait model maksimasi dan optimasi pada biaya produksi. Terima kasih, sehat terus, semangat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.